Jujur aja gue masih penasaran banget dengan hadirnya Motorola ke Indonesia. Mulai dari masuk ke G45 dan sekarang ngeluarin yang terbarunya lagi, Motorola Edge 60 Fusion. Bener-bener pengen gue bedah langsung bandingin dengan merek dua mid-range lainnya. Ya anggap aja kalau harga Motorola Edge 60 Fusion itu di 5.299.000, ini masuk level mid-range yang cerempet premium. Ya mungkin gue bisa ambil acuan aja lah ya ke Samsung A55 sama si Redmi Note 14 Pro Plus 5G ya. Ya biar di level 5 jutaan juga cocok lah dibandingin sama HP ini. Bukannya gue mau bandingin sih, cuma ya kalau Motorola udah punya fitur yang sama atau lebih bagus, otomatis ya udah worth it lah buat main di market Indonesia. Cuma kalau misalkan ada yang absen ya fiturnya, ya buat masukkan aja lah si Motorolanya. Nah jelas nih buat pembandingnya juga kan Samsung ya, yang memang banyak orang suka karena UI-nya. Sedangkan Redmi ini unggul di fitur kameranya. Kira-kira Motorola ini bagus di sektor apa nih? Yang pasti yang bikin gue penasaran pertama yaitu OS-nya. Sefluid apa nih? Ya soalnya kan kemarin sempet gue cobain G45-nya, itu oke ya, tapi kan entry. Nah ini mid-range-nya, better dong. Dan jawabannya memang iya, asik ya. Feel Android stock tapi mereka ada customisasi sendiri. Dan enaknya dikompos ke dalam satu app masing-masing, jadi lu bisa in-depth cari tahu fitur-fitur yang dijual di handphone itu apa aja. Tapi jelas masing-masing handphone ini punya kelebihan masing-masingnya ya. Nah Motorola ini asiknya itu ada fitur Smart Connect. Mungkin ini yang di-develop bareng kakak perusahaannya Motorola kali ya. Jadinya ini menarik nih, lu bisa ngebuah layar ataupun laptop lu jadi display out kayak PC. Mirip kayak Samsung Dex punya, cuma Motorola ini berani keluarin fitur di lini selain flagshipnya. Kenapa Samsung nggak berani ya? Terus juga untuk ukuran handphone mid-range dan baru lahir kemarin lagi ya, Motorola juga sama nih, ada jual AI-nya. Motorola Edge 60 Fusion memperkenalkan namanya Moto AI. Ya namanya memang sedikit ambigu ya kalau lupa spasi. Jadi selain circle to search-nya, fitur AI Google ya mereka juga bawa sendiri. Bahkan lu bisa ganti Google Gemini shortcut lu jadi Moto AI ini. Ya jadinya sebenarnya tuh lu bisa explore lagi buat fitur-fiturnya kayak semacam AI summary buat kerja lebih efisien, atau AI generatif buat lu ngide-ngide bikin sesuatu bisa di handphone ini. Dan yang gue suka ini di boost performance-nya dia pakai Dimensity 7400, which is ini chipset baru tapi memang refresh varian 7300 ya, karena nggak ganti arsitektur, masih sama pakai Cortex A78 sama A55. Tapi setidaknya ada pembaruan lah, nggak gitu-gitu aja. Malah gue kira tadinya Motorola ada potensi ya pakai Dimensity yang lama. Untungnya ya enggak. By the way, OS ini juga udah support 3 kali major OS dan 4 out security update, so udah dipakai lama masih aman. Jadi ya dari sini nih untuk OS udah cukup menjanjikan. Kalau gue sih ya memang utamanya itu sebuah OS itu nggak harus terlalu rame. Stok Android looks itu udah bagus banget, tapi kalau ada fitur tambahan yang nggak ngerecokin UI-nya itu better. Jadi daripada lo beli Pixel atas nama UI bersih tapi bekas keluaran tahun lalu ya tanpa IMEI, ya kayaknya sih mending ini aja nggak sih? Ya terserah lo juga sih. Dan sampai sini pun gimana menurut lo sama si Motorola? Ada nggak yang udah hijrah ke Motorola lagi? Coba komen aja, dan jangan lupa juga nih subscribe ke channel ini. Siapa tahu lo demen Motorola, ya nanti kalau ada yang baru kita bahas lagi. Makanya pencet tombolnya, dan kalau tertarik juga dong membership kita gitu. Ya bakal ada video teknologi yang menarik loh. Ya cek aja lah dapat apa ntar nanti. Sekarang bahas soal desain ya. Lagi-lagi persoalan selera, yang jelas gue bisa kategorikan untuk kedua handphone yang udah familiar ini, Samsung itu kalem, casual, dan flagshipable. Karena stylenya mirip kayak flagshipnya mereka, atau lebih tepatnya ya males ngide lagi. Dan Redmi tahun ini memang punya style curve yang kamera bumpnya itu di tengah, karena lagi-lagi ya jualan mereka itu kamera. Otomatis ya ditonjolinnya bagian kameranya dong. Not bad design maksud gue. Tapi ya gue sempat bilang kurang suka aja sih, karena selera doang. Sedangkan Motorola ini memang agak unik. Emang lagi suka vegan leather style gitu ya, dari G45 terus sekarang ya jadinya pegangannya memang gak licin. Terus dibuat body ke kamera bumpnya seamless juga, looksnya tanpa potongan, jadi kelihatannya tuh unik dan beda dari yang lain. Ditambah juga logo M Motorola ini memang udah cukup ikonik sih. Terus di side panelnya pun juga udah curve sama kayak Redmi, otomatis lebih enak digenggam. Feel handphonenya yang sleek juga, dan premiumnya pun masih dapat. Tapi memang dari style pewarnaannya ini nargetin user-usernya untuk ya user muda nih ceritanya. Namun persoalan ketahanan udah standar handphone zaman sekarang juga.
sudah punya ketahanan rating IP68, 69, so ya gak khawatir lagi kalau handphonenya kecelup ataupun kesemprot air kenceng. Ditambah buat bodinya sendiri sudah standar military grade di 810H, jadi udah lewatin banyak extreme test. Ya buat penggunanya nih yang udah di lapangan makanya bisa-bisa aja pakai handphone ini, tenang aja udah pasti lebih aman. So ya, kalau gue jabarin lagi untuk style dari 3 handphone yang kita bahas sekarang, gue mungkin bisa nilai masing-masing ya karakteristiknya. Tapi balik ini opini gue aja. Dari Samsung ya, ini desain handphone yang udah dewasa, mature, yang memang gak memerlukan daya tarik unik lagi. Orang tahu lah ini handphone apa. Kalau Redmi Note jelas style eksperimental, dan jelas kalau lu punya handphone ini pasti akan kerasa lebih entusias aja gitu. Karena dari style yang ditonjolin itu bagian kameranya ya udah jelas jadi expect ya untuk niche user yang premium lah. Nah kalau Motorola ini sebenarnya cocok buat jadi standar HP-HP anak culture sih. Stylenya nggak jelek, stylish juga, dipakai harian nggak norak, tapi hawa gengsinya masih kerasa. Dari feel premium curve bodinya, HP ini jadi berasa lebih slim. Berasa megang handphone mewah, ya emang ini udah termasuk mewah lah sebenarnya. Kita ngomongin handphone harga UMR Jakarta nih ya. Oke deh, barusan kan soal selera ya, kayak UI dan desainnya. Memang suka nggak suka murni selera ya. Jadi ya terserah lo mau yang mana ya bebas. Terus kita langsung aja bahas deh mending gimana hasil tes dari handphone ini. Kita coba dulu dari benchmarknya. Dari CPU throttlingnya 1 jam terkesan memang Dimensity 7400 itu lebih stabil dari Snapdragon 7 Gen 3 dan Exynos 1480. Apakah saatnya mending MediaTek Israel? Ya walaupun tetap GIPS-nya masih tinggian di Redmi Note 14 Pro Plus ya. Tapi kalau ngomongin stabilitasnya apa enggak ya di sini sih jelas Motorola terkesan lebih stabil. Oh ya juga ini kita tesnya beneran di tes ulang ya. Jadi pakai software yang sama dengan seri yang sama juga dan di suhu ruangan yang sama. Jadi nggak usah lalu mikir keras. Ini tesnya sama nggak nih? Alatnya sama juga nggak nih? Tenang aja. Kita udah punya standar kok, biar nggak sesat. Lanjut. Buat 3D Mark di What Lab stress testnya lumayan beda ya. Hasilnya Samsung dengan Exynos lebih stabil dan bahkan skornya paling tinggi. Boleh aja lu cek lower skornya Samsung ini lebih tinggi dan surprisingly lebih adem. Exynos nih ya, paling adem ya, paling stabil tumben. Lalu perangka-angkaan juga menarik nih. Di White Life Motorola angkanya di 3600-an, Samsung 3900-an dan Redmi ada di 4000-an. Terus di Slingshot Motorola dapat di 7100-an, Samsung 8100-an dan Redmi di 7100-an. Sayangnya Motorola emang di sini belum dapat skor yang di atas keduanya ya. Walaupun memang sebenarnya bukan kalah telak banget sih ya. Dan gue bisa simpulin memang dari segi GPU mungkin aja nih si Motorola ini dengan Dimensity 7400 belum bisa menang dari para kompetitor ya. Dengan catatan ya udah gitu kalah 550-in mas sebenarnya ya walaupun Samsung lumayan dominan terutama di slingshotnya ya sebenarnya ya nggak beda jauh sih. Oh ya belum afdol kalau belum lihat hasil Antutu untuk menyenangkan para pemuja angka dan lo yang mungkin nggak terlalu peduli dan nggak ngerti ya inilah buat acuan aja. Kita tes pakai versi 10.4.9 dan hasilnya Antutu Redmi Note 14 Pro Plus lebih unggul ya. Sedangkan lagi-lagi Motorola belum menang kalau ngomongin angka-angkaan. Lalu pertanyaannya gimana real use case-nya? Oke deh, yang super menang mending lihat power aslinya, real use-nya lah ya. Udah pasti tes gaming lah, tidak bisa dilewatkan. Biar nggak salah paham lagi, ini semua dites di ruangan yang sama, di suhu ruangan yang sama, sekitaran 27-28 ya udah standar banget di Indonesia gitu ya. Dan kalau lo nanya pakai kartu apa wifi, jelas pakai wifi karena memang software yang kita ambil warranty pakai wifi. Dan semuanya handphone kita tes sudah dalam keadaan optimal alias plug-in terutama Samsung ya. Kita udah matiin limitnya. Ada 3 game yang kita tes, Genshin Impact, Mobile Legends, dan PUBG. Yang kita ambil yang paling mainstream aja karena ya ada hal yang menarik juga. Dan gua rasa lo yang nonton ini harus tahu soalnya seru ya. Oke, kita mulai aja dari Genshin. Kita tes 3 smartphone ini dengan skema yang sama. Jadi gue bisa pastiin harusnya perbedaan scene ataupun obstacle dari gamenya itu ya kemungkinan mirip. Tapi hasilnya ya memang gak mirip ya. Kayak di Motorola aja dapat rata-rata di 29 fps dan permainan selama 30 menit makan 7% baterai dan suhu tertingginya di 38 derajat Celcius. Sedangkan Samsung dapat rata-rata di 41 fps dan permainan selama 30 menit makan 13% baterai dan suhunya tertingginya itu di 43 derajat Celcius. Dan Redmi Note 14 Pro Plus itu didapat rata-rata 41 fps,
Permainan selama 30 menit itu udah makan 8% dan suhu tertingginya sama di 43 derajat Celcius. Buat Redmi Note dan Samsung, kalau disuruh milih sih emang enakan di Redmi Note ya daripada Samsung. Memang Samsung pas di awal bisa kasih ya kayak FPS di 40 sampai 45-an, tapi di akhir ya ternyata emang agak kesulitan buat naik lagi. Nah, kalau lo kepo sama Motorola Edge 60, ini sayangnya masih kena limitasi ya. Jadi emang udah jelas ya pasti lebih adem ya karena di limit. Gua merasa sih ya ini masih bisa lah mirip-mirip dengan kompetitornya, walaupun ya kalau nggak ada masalah sama 30 fps ini karena toh adem juga ya nggak apa-apa juga, tapi memang gua masih menunggu buat ada update dari Motorola buat ngefixin ini. Karena kalau penilaian subjektif ataupun objektif kita juga, kalau bisa sih lebih dari 30 fps kenapa enggak gitu. Oke, jadi ya lanjut aja lah ke Mobile Legends. Nah, di Motorola di game ini tuh dapat rata-rata di 88 fps. Permainan selama 37 menit makan 10% baterai dan suhu tertingginya di 39 derajat Celcius. Sedangkan Samsung dapat rata-rata 116 fps, main 37 menit mendapat 15% baterai dan suhu tertingginya cuma 36 derajat Celcius. Sedangkan Redmi Note 14 ini dapat rata-rata 108 fps, main 37 menit 14% baterai dan suhu tertingginya cuma 39 derajat Celcius. Buat game MOBA Bang Bang kita tes ini pakai 3 orang sekaligus nih. Sekalian cek dalamnya kayak game sama juga gitu, jadi makanya FPS-nya kurang lebih sama nih, dropnya kapan dan lurusnya kapan. Sayangnya Motorola masih belum kasih buat settingan 120 fps. Gua merasa sih ini bisa banget buat dibuka, karena kalau lu lihat lagi kompetitornya, walaupun nggak lurus di 120 fps ya masih suka drop bahkan ke 90, tapi tetap kalau ngomong experience yang paling stabil, gua nggak bisa bohong lagi, asli memang 90 fps stabil terkesan lebih enak daripada 120 fps yang turun-turun ke 90. Soalnya terkadang agak berasa ya, tapi kalau lo nanya adem atau enggak, ketiga handphone ini tergolong adem dan bisa dibilang kurang lebih mirip. Terakhir di game PUBG ya, di Motorola dapat rata-rata di 59 fps, main 28 menit akan 6% baterai dan suhu tertingginya 37 derajat Celcius. Kalau Samsung dapat rata-rata 59 fps dan permainan selama 28 menit makan 8% baterai dan suhu tertingginya di 38 derajat Celcius. Sedangkan Redmi Note dapat rata-rata di 58 fps, permainan 28 menit juga makan 10% baterai dan suhu tertingginya maksimumnya itu di 41 derajat Celcius. Main tembak-tembakan ketiganya sama ya, belum ada yang kebuka di 90 fps, tapi tetap oke sih sebenarnya di 60 aja. Yang gue sadari adalah Redmi Note terkesan lebih nggak asik sih. Kalau lo lihat FPS-nya di awal itu naik turun waktu masuk ke rumah-rumah, dan kalau ada orang lagi nembak-nembakin dan suhu yang dikasihnya pun juga paling panas. Tetapi kalau ngomongin soal audio quality, gue sih udah sering bilang kalau Xiaomi itu punya HP spesialis PUBG lah, lebih oke aja gitu. Bahkan dari suara langkah kaki aja juga beda. Bukan artinya Motorola ini jelek ya, ataupun Samsung juga jelek, tapi ya namanya ada komparasi, ya ginilah namanya juga benchmarking kan. Ada hal yang menang kayak Motorola adem banget dengan FPS yang lurus, tapi satu sisi Redmi Note dengan panasnya kasih audio lebih oke ya. Ya ini memang masalah pilihan aja. Tapi kalau boleh milih, gue memang lebih suka main game PUBG di Motorola karena ya adem dan lebih enak aja untuk dipegang handphonenya. Kira-kira gitulah untuk hasil tesnya. Memang Motorola ini masih ada beberapa isu menurut kita ya, kayak di FPS yang belum maksimal. Tapi menurut gue ya masih cukup bisa disalutkan lah. Masih bisa cukup disalutkan. Ya itulah. Ini HP tipis tapi adem dan cenderung kenceng juga stabil ya. Overall experience emang gak the best yang wah gitu, tapi ya udah cukup buat lo pamer di tongkrongan kalau handphone lo itu paling adem aja sih. Ya karena Motorola padahal bukan handphone gaming loh, punya kamera dengan setup yang oke juga, dan salah satu jualannya pun juga nggak cuma kenceng tapi adem, stabil ya. Ya udahlah, kita lanjut aja ke bahas kameranya. Nah, ketiga handphone ini punya ultrawide, tapi sayangnya ini ketiganya memang ultrawide-nya masih belum bisa di 60 fps, masih 30 fps saja. Tapi hal menariknya Motorola ini bisa di ultrawide 4K, yang mana sama kayak Samsung A55 dan sudah jelas lebih baik daripada Redmi Note 14 Pro Plus yang ultrawide-nya cuma mentok di Full HD 30 fps saja. Kita memang nggak akan komparasi kameranya di well light alias terang gitu, karena udah pasti kalau terang di harga 5 jutaan ya udah pasti bagus-bagus aja. Ini pure sesuai selera lo deh.
Quick fun fact juga, Motorola ini juga udah gunain sensor terbaru dari Sony Ledia 700C dengan true color pertama juga. Jadi ya warnanya tuh udah cukup natural kayak aslinya karena udah Pantone certified juga. Langsung aja tes yang paling dibutuhkan di segmentasi 5 jutaan yaitu low light dan bikin konten di dalam ruangan. Tapi kita mulai dari foto-foto dulu, oke? Dari ultrawide-nya, gue sadar ultrawide ini concern utama dari ketiga handphonenya ya di atas kertas Motorola itu di 13 megapiksel. Sedangkan Samsung 12 megapiksel dan Redmi Note itu di 8 megapiksel aja. Lihat aja hasilnya yang standaran kurang lebih sih ya sama aja. Perbedaannya itu ya murni di tuningan warna aja, tapi memang gue setuju kalau Redmi Note 14 Pro Plus itu yang paling agak-agak di antara ketiga handphonenya sih. Emang lah ya, beda 8 megapiksel dan belasan megapiksel ya. Tapi kalau lo nanya buat kerja atau laporan itu bisa atau enggak, ya bisa ya. Tapi kalau ngomong biasa kalau pamerin ke Instagram atau pakai ultrawide-nya malam-malam sih ya mungkin ya coba ekspektasinya diturun dikit aja. Karena ya emang ultrawide ini agak tricky ya. Bahkan di pertarungan para flagship pun masih ada masalah ultrawide di low light. Emang masih sulit lah. Jadi ya udah aja. Tapi kalau ngomongin main kamera di low light, kalau foto-foto kayak jepret-jepret begini sih ya ketiganya sih berhasil naikin detail-detail yang nggak kelihatan cahaya. Tapi kalau ngomongin noise-nya kayak ketiganya itu masih ada. Fokus kalau di foto malam ini adalah ya lihat aja beberapa detail yang hilang aja dulu ya. Kayak misalnya IKEA ini lo lihat itu di dalam gedungnya ternyata masih ada si Redmi Note yang lebih oke dibanding kedua handphone yang lainnya. Tapi satu sisi Motorola terkesan win kalau ngomongin point shotnya tanpa night mode. Jadi by default foto malam ya pakai main kamera si Motorola ini emang masih oke. Kalau ngomongin Samsung sih emang penyakitnya masih sama ya di night mode ini kayak kurang gitu. Mending foto pakai standarnya aja. Nah selanjutnya kita setup dikit lah bareng anak-anak SM Media di studionya buat ngetes aja gitu. Kalau kita pakai lighting yang proper kayak gimana nih? Pertanyaannya jadi kayak gini, HP apa yang oke buat konten kreator di harga 5 jutaan? Nah kalau ngomongin soal video, Motorola juga udah bisa rekam video 4K 30 fps dan untuk ultrawide-nya bisa rekam 4K juga dan gak kayak Redmi yang ketahan di Full HD aja. Tapi secara hasil, untuk skema low light gini, video 4K gue bisa katakan Motorola udah cukup aman buat lu shot-shot video kondisi low light. Memang secara visual sih lebih menarik di Samsung, tapi dari ketiga handphone yang kita tes ini sih aman semua lah menurut gue. Dan semuanya pun juga udah stabil, ya gue bisa expect untuk di kondisi cahaya lebih terang sih ini lebih aman ya. Tidak di kebun karena lagi apa? Lagi mendung. Tuh, langsung ngeliatin ya, awannya tuh agak beda gak sih? Tuh. Oke. Ini gue mau coba aja yang di luar. Ini gue pakai tripod soalnya. Ntar gue taruh di mobil. Goblok. Bentar. Agak repot ya. Gak usah dikat dong. Jadi kelihatan lebih tuh. Ini kira-kira nih tuh buat perbedaannya di 3 lu bisa lihat ya dari SDR-nya nih di sini itu. Dan by the way fun fact ini di 4K oke ya, kayak miss gitu sih Samsung ya. Nah, dari skin tone tuh udah beda ya, yang paling clear tuh yang mana sebenarnya kelihatan gitu. Itu ya kira-kira itu di 4K. Kalau di Redmi itu di Full HD sayangnya di situ. Tapi kan yang gue bilang tadi ya kayak kurang afdol kalau misalnya di luar ruangan kan ya udah gitu. Walaupun nih sebenarnya nggak terang banget sih. Kita coba yang dalam ruangan, kita coba pakai lighting doang gitu ya. Jadinya kayak begini. Nah ini kira-kira kalau dalam ruangan nih, karena kemarin lu pada ngomong, Bang, kok di luar mulu siang-siang bang? Dalam ruangan mana? Nah ini dalam ruangan nih, tuh cahayanya dari sini. Tuh, ini sekalian kita ngetes, sekalian ngeliatin nih warga-warga tuh, lihat tuh. Tuh. Mati anjing. Emang mati? Itu mati. Emang mulutnya nggak bisa jaga ya. Nah ini modelnya tadi nih. Anjing. Wah. Sekalian backlight ya. Mati gitu doang anjing. Tuh. Gak tahu sih. Tuh, coba muka gua pucat banget di Samsung. Oh iya emang kan. Iya dong. Emang di mana yang seger? Yang segar tuh, nah ini bisa dibalik nih. Yang bisa dibalik satu-satunya cuma Samsung nih. Keren dong. Sisanya nggak ada. Udah gitu aja lah kalau lag ya.
Nah ini tadi gue dikomplain ya, katanya ini cahayanya belum, yang tadi tuh belum terlalu gelap. Nah ini baru low light nih. Tuh, tadi pakai lampu studio ya, ternyata lebih dahsyat ya. No, tuh. Cuman di sini sih yang bisa gue lihat sih, kayaknya detail masih detailan Samsung ya. Lebih bagus ya, tuh. Saya dari sini doang. Cuman yang bisa handle low light di sini cuman si Xiaomi. Xiaomi Redmi Note nah. Iya, Redmi Note doang tuh yang bisa handle low light tuh, lihat tuh. Sisanya langsung burem. Bisa gitu ya? Beda-beda ya? Ayo, ini penutup sekarang. Ngomong apa? I love you. Balik lagi ke studio. Let's go. Dan secara utilitas, ketiga handphone ini pun juga udah aman pula. Udah di harga atas UMR Jakarta. Kayak ngomongin ginian mah ya, yang masih disunat sih kayaknya udah nggak berlaku lagi. Kayak udah tinggal pakai aja handphonenya. Kayak speaker stereo, ada NFC, 5G juga, Bluetooth, Wi-Fi beres. Ya pretty much no worries lah. Jadi ya kalau gue bisa simpulin dari 3 handphone yang tadi gue bahas, dan tentunya ini sebagai utamanya, memang Motorola itu ya masih belum unggul dari segi performance. Jelas karena ada penggunaan dari Dimensity 7400, itu adalah chipset yang hanya refresh dari generasi sebelumnya aja. Jadi kalau diversusin kategori ini perlu ada disclaimer dulu. Kalau Motorola ini pemain baru di mid-range pasar Indonesia. Bisa jadi juga Motorola ini selain harus bisa optimalis spek dan softwarenya, mereka harus ikut andil kerjasama sama para game untuk game-game mainstream lah tentunya, untuk bantu optimize game-gamenya di device-nya mereka. Soalnya kalau dilihat lagi ya, Motorola ini tuh sebenarnya sanggup loh. Dari penggunaan casual aja, gue udah bisa bilang kembalinya Motorola ini udah mulai bisa nyaingin handphone-handphone yang tersebar dijual di Indonesia. Gue appreciate semua fitur-fitur di Simplified ke bentuk aplikasinya mereka yang bisa mempermudah lo customisasi handphonenya. Yang agak sedikit kontra dengan Samsung One UI, mereka bagus secara simplisitasnya, tapi mereka kasih aplikasi tambahan buat lo otak-atik lebih kompleks yang notabene gak cocok sama user secara general. Tapi Motorola did better job, tinggal kenalin aja ke pasar Indo untuk fitur-fiturnya biar lebih menghargai OS-nya ini ya, khususnya fitur-fitur yang seperti Smart Connect-nya. Ini gue udah coba di Game 45, potensinya oke banget. Dan ini level mid-range kasih feel smoothness yang jauh lebih baik lagi. Dan dibandingkan dari sektor kameranya, Motorola jika dibandingkan Samsung sama Redmi ini, ada nilai lebih yang dikasih sama Motorola. Dari konfigurasi kameranya, udah ngikutin standar pasar yang ada. Main cam-nya pakai sensor yang oke, ultra wide-nya nggak 8 megapiksel doang, ya udah menarik lah. Rekamannya aman juga, ini lagi-lagi ya udah bisa saingan. Jelas sekedar foto-foto aja udah bisa kasih hasil yang masih natural, gak aneh-aneh, bisa buat dipakai kerja juga, moto laporan masih oke. Ya nggak ada yang dikomplain banget lah. Ya daripada akhirnya mah ya si Motorola ini dibandingkan sama Redmi dan Samsung sih udah jelas punya keunikan tersendiri sih. Bukan berarti Redmi Samsung jelek loh. Ketiga handphone ini menurut gua aman buat hampir semua user pakai. Khusus juga buat Motorola sih gue senang ya, karena pada akhirnya bisa perlahan kasih spek handphone yang sesuai dengan yang user perlukan. Intinya sih kalau lu masih penasaran sama Motorola, mending lu cek aja Google kayak gimana, atau ya langsung aja diskusi semuanya di kolom komentar bawah ini. Oke, mungkin itu aja video gue dari Motorola Edge 60 Fusion ya. Terima kasih udah nonton, dan sorry suara gue agak bindeng, emang lagi kurang sehat gue, tapi gue tetap bikin konten ini. Dan jangan lupa juga kalian untuk follow semua sosial media kita, atau kalau mau beli langsung aja cek di deskripsi karena kita udah kasih link-link untuk kalian beli. Oke, dan jangan lupa untuk join membership kalau kalian punya duit. Yaudah, sampai jumpa di videonya selanjutnya. Bye bye.